Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya ya, banyak kasus berkaitan dengan yang pertama, makam Rasulullah itu ada di lingkungan Masjid Madinah, jadi adanya di Khaudot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak juga yang saya lihat ada masjid yang dibangun itu di depan mihrab itu sudah, sebelum itu sudah ada kubur. Kemudian yang ketiga, ada juga salah seorang teman membangun masjid. Nah, dia berniat bahwa nanti saya akan, kalau saya meninggal, saya akan sampai masjid. Yang radiusnya tak jauh. Kira-kira bagaimana Pak? Sekian masalah. Kadang-kadang kalau di kota besar justru masjid yang besar yang depannya kan kuburan penyerangan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama terkait dengan kenapa makam Nabi Muhammad SAW itu ada di, bukan di dalam sebenarnya itu ya, di pinggir ya, pinggir masjid. Tapi itu sebetulnya memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dulunya tidak ada kesengajaan bahwa makam Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam masjid atau di pinggir masjid ya. Kalau kita ngeliat itu raudhah ini kan ada di pinggir sebelah kiri kan ya. Jadi sebetulnya itu makam Nabi itu adalah dulu kamar Nabi. Jadi hadisnya, dalam hadis itu setiap Nabi itu dimakamkan di mana dia itu wafat. Ya, karena beliau wafatnya di kamar itu, maka beliau langsung dikuburkan di situ. Kemudian disusulkan ada permintaan khusus adalah Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhuma. Jadi itu memang makamnya di situ. Dan dulu nggak kepikir, atau dulu waktunya belum berpikir bahwa itu sebenarnya jaraknya lumayan jauh. Makanya kata beliau dalam hadis, baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Jadi beliau itu dulu dimakamkan di kamarnya, sedangkan mimbarnya jauh di sana. Tapi kemudian dari masa ke masa umat Islam semakin banyak dan seterusnya ya, butuh perluasan, bahkan sekarang juga terus akan perluasan lagi. Maka akhirnya posisi makam ini akhirnya seolah-olah di dalam masjid. Tapi tetap aja dihindari jangan sampai itu ada di depan mimbar, atau ada kalau orang sholat jangan sampai menghadap kepada kubur. Makanya posisinya tetap di sampingnya gitu posisinya. Jadi memang itu satu hal yang banyak juga ditanyakan karena memang posisinya kondisi seperti itu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya ya tidak bertentangan dengan hadis Nabi tadi, karena beliau tidak ada membangun masjid di atas kuburannya, karena sebenarnya dulunya ada jaraknya lumayan jauh. Tapi dari masa ke masa zaman khalifah ini nambah seterusnya, akhirnya seolah-olah posisinya itu ada di dalam. Wallahu alam, itu jadi tidak ada di dalam kuburan, dan itu sebetulnya dibangun yang berbeda. Masjid juga ada di situ, rumah Nabi juga udah ada di situ. Jadi tidak ada sudah ada makam kemudian dibangun masjid atau tidak, bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang alami, dua-duanya sudah ada di situ ya, makam Nabi. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu memang masjidnya di situ, rumahnya di situ. Maka ketika beliau wafat kemudian dibangun di situ. Jadi bukan ada niatan membangun kuburan beliau dalam masjid. Kemudian bagaimana kalau ada kita mendapatkan masjid-masjid ya, ketika
kita katakan bahwa itu sebagai membangun masjid di atas makam atau memakamkan seseorang di atas atau di dalam masjid atau di depan masjid, itu maka itu jelas itu haram, tidak boleh, ya kan? Umpamanya kita menyengajakan ini tahu ada kuburan, kemudian di dekatnya kemudian dibangun masjid, maka itu hukumnya haram. Atau kita sudah tahu bahwa itu ada masjid, kemudian di dalamnya atau di depan mimbarnya kemudian dibangun atau dimakamkan seseorang, nah itu juga hukumnya haram. Bagaimana kalau sudah terjadi? Ya ini tadi dikembalikan kepada hukum, ya. Kalau yang lebih kuat seharusnya kita hindari itu, jangan sampai membangun masjid dekat kuburan, atau kalau memang sudah terlanjur mamanya kita nggak tahu hukumnya, dipindahkan kuburannya. Mau kita ada punya makam kok di dalam masjid, ya sudah kita pindahkan makamnya, ya kan? Atau kalau memang enggak, gimana caranya supaya bisa kan kita pindahkan makamnya? Khususnya kalau makam itu ada dalam masjid atau ada di depan mihrab kita, harus kita pindahkan untuk lebih selamatnya tadi itu kan. Nah, tapi kalau mamanya ada yang masih mempertahankan, ya, bahkan memang itu tadi, ya, ini terkait dengan satu orang kadang tidak komitmen dengan aturan dalam artian dengan syariat yang sudah jelas, kadang juga karena memang terlalu terlalu mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi sebagian madhab atau sebagian paham itu kan, kayak orang-orang Syiah itu memang sangat ini ya, sangat mengkultuskan para imamnya, ya, sampai imamnya itu nanti kalau makamnya imamnya itu nanti dipuja-puja dan seterusnya, itu tentu itu sudah termasuk bagian dari hulu, ya, berlebihan. Dan memang ada masjid-masjid yang seperti itu masih di beberapa daerah itu, memang nanti kiainya dibangunkan masjid di dekat kalau kiainya wafat itu dibangunkan di situ dan seterusnya. Ya itu bagian dari, menurut saya ini bagian dari musibah, dalam artian hendaknya kita walaupun itu memang bertentangan antara haram dan makruh, ya. Jadi nggak ada istilah mubah itu atau sunnah itu. Adanya para pendapat para ulama itu antara mengatakan haram artinya itu tidak boleh, kemudian antara makruh. Tapi yang membolehkan atau yang menyunahkan nggak ada. Makanya kalau menurut saya ini bagian dari musibah juga, harusnya kita hindari itu. Kalau memangnya kita punya masjid yang kemudian di situ ada makam di depannya, ya nggak apa-apa, makamnya kita pindahin. Sampai umpamanya orang mengatakan yaitu sudah wajar umpamanya di halaman agak jauh dikit atau sekitarnya. Kalau yang seperti itu kan bisa tidak dikatakan di atas kuburan, ya, tapi mungkin berdekatan. Dan kalau hanya berdekatan, apalagi di zaman sekarang ini di kota memang lahan juga tidak mudah gitu, ya. Ketika itu tidak ada kesengajaan, hanya karena kebetulan aja itu ada di sampingnya dan kita susah menghindari, maka insya Allah itu bagian dari yang dimaafkan. Tapi kalau menyengajakan membangun masjid, jelas-jelas diniatkan ini karena ada kuburan si fulan, ini orang keramat, orang hebat, maka kita bangun masjid sini supaya masjidnya lebih berkah, mamanya doanya lebih, atau supaya si mayit ini bisa mengenal manfaat, itu jelas tidak ada dasarnya dan itu haram, gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur, ya mungkin kalau fatal sekali, terlanjurnya fatal, yaitu kuburannya di dalam masjid atau kuburannya di depan mihrab, maka kita pindahkan kuburannya. Tapi kalau mamanya agak jauh, maka insya Allah itu bagian yang Allah maafkan. Jadi kalau di kota-kota mana, kota-kota besar itu mungkin ya tadi yang masih paham-paham, masih terlalu mengkultuskan kepada para syekh, para mursyid, para guru, ya kan. Terutama dari kalangan orang Syiah itu memang sangat kental itu, ya. Makanya dulu kalau kita baca sejarah bagaimana perubahan pemerintahan Arab Saudi khususnya. Kalau kita ngelihat sekarang di Arab Saudi itu baik makam di Baqi ataupun itu hanya ini aja, tanda batu aja gitu. Dan mereka itu sebenarnya sudah bertahun-tahun itu kan tumpuk-tumpuk aja gitu. Karena setiap hari itu kita kalau lagi umroh itu sehari kadang
jenazah ada 3, 2 tiap hari itu kan. Saya bayangin itu setiap kita sholat ada orang meninggal itu, makamnya itu aja. Pasti itu sudah ditumpuk-tumpuk itu. Nah ini hikmahnya kita terasa ya, kalau umpamanya semua orang itu dibolehin menyemen gitu kan, wah itu mau kemana dimakamkan itu kan. Sedangkan mereka kan satu keistimewaan juga, sholat di situ kemudian dimakamkan, ya sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi kemudian dimakamkan di sekitarnya, itu satu hal yang istimewa. Wallahu alam. Jadi intinya kita tetap kembalikan ya, hukum dasarnya pokoknya tidak boleh. Tidak bolehnya itu ada yang sangat keras yaitu haram, yaitu berdosa, ada yang sekadar makruh saja. Nah, makanya kalau kita bisa usahakan ya kita hindari hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi, bagaimana caranya misalnya saya ketemu masjid kemudian ketemu ada makam yang tadi, apakah kita yang sholat di situ menghindari atau tetap sholat di situ? Ya tadi ketika makamnya di dalam masjid kita hindari. Ketika makamnya di dalam masjid atau di dalam mihrab kita hindari. Kita lebih bagus kita hindari. Tadi karena hukumnya tadi di antara ulama antara haram atau batal. Kalau haram itu berarti dosa kita sholat situ. Kalau batal itu berarti tidak sah. Tapi kalau umpamanya sifatnya ya orang itu di sekitar memang tidak tahu, udah bertahun-tahun seperti itu ya kita kasih tahu mereka gitu. Nah, kita sendiri yang tahu kita hindari. Wallahu a'lam. Baik, memang banyak ya masjid. Kalau kita pergi ke Medan ada Sultan Maimun, Istana Maimun. Sebelah kiri kanan itu depannya malahan makam itu luar biasa banyak. Istana Maimun itu masih mempertahankan tradisi lama. Sampai muadzinnya masih 2 orang. Jadi ya itu kan harusnya kita alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Harusnya hal-hal yang kayak gitu kita harus kembalikan kepada dasarnya ya. Jadi saya pernah juga itu sholat di Istana Maimun di Medan itu. Masih tradisinya masih mereka adanya barengan 2 orang gitu kan. Ya masih jadi ritual yang dulu dilakukan waktu zaman masih ada raja itu masih dipertahankan dengan alasan budaya ya kan. Ya tadi itu kaitan itu kan memang ya terjadi ya pelan-pelan ya. Tapi ketika orang itu terus selalu mengkaji, ngaji dan seterusnya, akhirnya dia akan kembali juga ya kan. Salah satu musibah terbesar yang sekarang kita hadapi umat Islam apa? Al-muslimun jahiluna bidinihim. Orang-orang muslim tidak memahami agama mereka. Kebanyakan seperti itu. Mereka mendapatkan agama dari orang tuanya, dari nenek moyangnya yang sudah seperti itu, dari kerajaan yang ritualnya sudah seperti itu, akhirnya dia lakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup kajian pada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya lebih boleh sama Ustaz. Kalau ada kesempatan waktu. Terima kasih Ustaz, saya menyampaikan materinya luar biasa hari ini, tambahan ilmu kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih jamaah hadir sampai waktu suruh dan terima kasih.